Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Andriani, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 8 Oku, Kecamatan Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga sekaligus mahasiswi program profesi pendidikan dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melakukan ujian kinerja. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada? Bersih. Oke. Hari ini jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran kimia. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Sebelumnya, untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Ketua kelas, tolong dipimpin. Kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar yang kita pelajari hari ini senantiasa melekat dalam ingatan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa ini. Doa selesai. Absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil. Ya. Hadir semua berarti ya? Ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengajak bermain terlebih dahulu. Nama permainannya tebak angka. Nah, di sini nanti akan Ibu jelaskan bagaimana cara mainnya. Nanti di awal kalian berhitung, ya, dimulai dari Ken sampai ke Fikri di belakang. Kemudian masing-masing mengingat kita nomor berapa. Bilangan itu ada bilangan ganjil dan ada bilangan genap. Ingat-ingat siapa, saya ganjil atau genap ya. Nanti ketika Ibu menyebutkan angka ganjil, maka yang disebutkan angkanya harus menjawab dengan kata oke. Sedangkan yang berkedapatan angka genap, ketika Ibu menyebutkan angka genap, maka dia harus menyebutkan yes. Kata yes. Kemudian dilanjutkan dengan nomor lain, nomor temanmu yang lain, sembarang, dan nanti temanmu yang memiliki nomor yang kalian sebutkan itu akan melanjutkan. Maka dia akan jawab oke kalau dia ganjil, yes kalau dia genap. Paham? Bisa dimulai? Oke, sekarang mulai berhitung dari Iden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, diingat masing-masing angkanya ya. Sebelum bermain, Ibu ada permainan tambahan sedikit. Ketika Ibu menyebutkan kata konsentrasi, maka kalian harus menjawab konsentrasi dimulai. Nanti baru Ibu akan menyebutkan angka sembarang, dan angka yang disebutkan harus menjawab ganjil dengan kata oke, genap dengan kata yes. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai.
3, oke. 6. 6. Yes. 4. Gimana? Sudah ketemu belum? Dah. Sudah panas belum? Dah. Baik, baik, baik. Semua sudah tertawa? Nah, hari ini materi kita itu tentang metode ilmiah. Ya, apakah kamu bersemangat mengikuti pelajaran hari ini? Nah, kemarin kita sudah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, Anggun? Kemarin kita sudah mempelajari peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Oke. Siapa di sini yang masih ingat peranan kimia di bidang hukum? Saya Bu. Ya, oke. Peran kimia di bidang hukum seperti adanya tes DNA membantu tim forensik kepolisian dalam mengidentifikasikan identitas mayat yang belum diketahui identitasnya. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah ya. Semuanya masih ingat. Nah, jadi itu tadi ilmu kimia di bidang hukum. Jadi membantu para tim forensik polisi untuk mengidentifikasi misalnya ada mayat ditemukan yang tidak ada identitasnya ya. Kan susah itu. Ini mayatnya siapa? Apalagi kalau misalnya sudah tidak lagi tinggal kerangka ya. Nah, itu akan sangat sulit sekali untuk mengenali ini mayat siapa. Baik, hari ini kita akan melakukan ini metode ilmiah. Sebelumnya ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, Farhan. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis metode ilmiah beserta langkah-langkahnya dengan benar. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan ya kalian dapat menganalisis metode ilmiah beserta langkah-langkahnya dengan benar. Ya, jadi apa itu metode ilmiah, kemudian langkahnya apa saja, nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah, apa yang dilakukan ilmuwan dalam gambar tersebut? Apa percobaan? Melakukan percobaan, Bu. Iya. Melakukan penelitian, Bu. penelitian. Ada yang lain lagi? Penelitian. Meneliti. Ada lagi? Mencari jawaban atas masalah secara ilmiah. Mencari jawaban Atas masalah atas permasalahan secara ilmiah. ilmiah. Ya, itu yang dilakukan oleh ilmuwan. Kemudian, bagaimana seorang ilmuwan itu dapat menemukan suatu hukum atau teori? Saya Ibu, Ya, dia. menurut saya ilmuwan itu bisa menemukan teori atau hukum dengan melakukan percobaan atau sesuatu secara runtut dan sistematis. Ya, jadi seorang ilmuwan itu bisa sampai berhasil menemukan hukum atau teori itu mengikuti prosedur yang runut, sistematis ya. Nah, prosedur itu nanti yang akan kita bahas hari ini, prosedurnya itu adalah yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, apa sih itu metode ilmiah? Silahkan disimak video yang akan Ibu tampilkan. Boleh dicatat poin-poin pentingnya. Sudah siap semua? Pada video sebelumnya, kita sudah membahas hakikat ilmu kimia, peristiwa-peristiwa yang berhubungan erat dengan kimia, serta manfaat ilmu kimia dalam berbagai bidang.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ilmu kimia mampu menjawab banyak permasalahan dengan berlandaskan pada eksperimen dan penalaran akal sehat, di mana eksperimen yang dilakukan harus sistematis dan logis. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode standar dalam pelaksanaannya yang kemudian disebut dengan metode ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah ini? Tahap berikutnya adalah melakukan percobaan sesuai dengan prosedur kerja yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, dalam melakukan percobaan atau eksperimen di laboratorium, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait keselamatan kerja di laboratorium. Nah, pembahasan tentang keselamatan kerja di laboratorium ini akan kita bahas pada video berikutnya. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan dalam melakukan eksperimen adalah jangan lupa untuk mencatat setiap gejala yang terjadi dalam percobaan. Karena dengan begitu kita akan memperoleh data yang lebih akurat. Berikutnya yang terakhir, sikap menjangkau ke depan dibuktikan dengan sikap futuristik, yaitu berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, dan bahkan mampu menyusun suatu teori baru. Ya, itu tadi penjelasan tentang metode ilmiah. Jadi apa itu metode ilmiah? Metode sains yang menggunakan langkah-langkah. Ya, coba Binda. Metode ini adalah metode sains yang menggunakan Langkah-langkah. Dalam menyajikan sebuah informasi dari hasil penelitian. Hah? Ayo, ada yang mencatat nggak tadi? Apa itu metode ilmiah? Depannya aja, nggak lengkap. Mau diulangi lagi? Ilmiah itu ada tujuan akhirnya untuk apa? Digunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Misalnya permasalahan sampah, itu kan permasalahan sampah berserakan hingga menyebabkan banjir. Nah, itu kan permasalahan. Nah, metode atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan itu yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, apa saja tadi langkah-langkah metode ilmiah? Mengkomunikasikan hasil. Nah, bagaimana cara kita mengkomunikasikan hasil penelitian kita? Nah, kalau lisan, gimana coba Rizky caranya? Kalau secara lisan, kayak presentasi. dengan melalui presentasi atau seminar. Kalau yang secara tertulis, laporan jurnal. Itulah kenapa kalau kita sudah melakukan praktikum, maka ibu selalu minta buat laporannya. Nah, itu sebagai langkah terakhir dari metode ilmiah, yaitu mensosialisasikan atau mengkomunikasikan hasil praktikum kita yang sudah kita lakukan. Oke, untuk menambah wawasan kalian, Bu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama kelompok cerdas, namanya. Nah, salah satu sikap ilmiah tadi kan cerdas. Cerdas itu punya rasa ingin tahu. Kalau kamu bilangnya itu apa? Kepo. Kepo itu sikap ilmiah ya.
gimana? Informasi dari nanti permasalahannya ibu tampilkan di lembar kerja ini bisa kalian cari di bahan ajar atau di buku cetak atau di LKS atau kalau misalnya tidak ada boleh cek Google ya. Ya Bu. Nah ini perhatikan lembar kerja peserta didiknya ditulis kelasnya kelas kalian ya 10 IPA 20. Kemudian kelompoknya tadi sesuai kelompoknya cerdas, kreatif, keren atau mandiri atau berani ya tuliskan di sini. Selanjutnya tuliskan nama anggota kelompoknya ya. Jeffrey ya. Nah di sini ada artikel. Ini artikel tentang Anthony Lavoisier. Ya. Di sini menceritakan tentang perjalanan dari Anthony Lavoisier dalam menemukan hukum kekekalan massa. Jadi kan dia itu terkenal sebagai penemu hukum kekal massa ya. Makanya di pelajaran nanti setelah ini yang kedua di bagian bab hukum dasar kimia nanti kita akan mempelajari namanya hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Dinamakan hukum Lavoisier karena yang menemukan dia. Nah, mungkin kalau misalnya dulu yang menemukan adalah Fitri, maka namanya hukum Fitri. Ya, jadi ilmuwan yang menemukan hukum itu biasanya hukumnya dinamakan nama yang menemukan. Ya. Nah dari artikel ini kalian diminta untuk mendiskusikan mana yang merupakan rumusan masalah. Tadi kan ada tahapan metodologi ya, ada merumuskan masalah, ada menyusun hipotesis, ada menentukan variabel, merancang eksperimen kerja, melakukan eksperimen ya. Ya dari artikel yang dijelaskan ini mana yang menunjukkan rumusan masalah, terus mana yang menunjukkan menganalisis data, atau mana yang menunjukkan dia sedang menyusun hipotesis. Nah, itu ya. Setelah itu kalian menyimpulkan. Nah, di sini buat kesimpulan. Masih coba dunia, kemudian langkah-langkahnya apa saja dulu. Ya, oke. Silakan diskusikan. Keren banget. Ada masalah? Belum. Mana Bu? Insya Allah ini keren semua. Keren ya ini ya. Iya, terlalu keren. Karena Cinta no kedinginan. kalau yang kurang jelas boleh ditanyakan ya.
harus benar-benar dari dalam artikel ini, nggak boleh kayak dari Google atau buku lain gitu ya. Ya, jadi maksudnya dari artikel ini mana yang menunjukkan hipotesis. Iya, berarti harus benar. Ya, ya pada bagian mana yang menunjukkan hipotesis penemuan. Ini kan lagi bercerita tentang anatomi. Ya. Dalam menemukan ukuran massa. Nah, dari situ mana yang merupakan ketika dia menyusun hipotesis itu yang kalimat yang mana? Jelas ya? Ya, masuk. Hipotesis merupakan variabel merancang eksperimen. Melakukan eksperimen. Mengolah dan menganalisis data. Menganalisis data. Menarik kesimpulan. Komunikasikan. Nanti sambil dipersiapin ya yang disertasi siapa dari perwakilan kelompoknya. Ya, 2 orang. Temenin. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan mendiskusikan secara berkelompok. Nah, dari presentasi hasil diskusi kalian. Jadi nanti ada kelompok yang mempresentasikan, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan. Oke, ini mau maju sendiri-sendiri atau ibu tunjuk? Mengajukan diri atau ibu tunjuk? Mengajukan diri. Mengajukan diri. Ya. Pertanyaan 1 dan 2 dipresentasikan kelompok berani. Kok pantes ya dia berani. Dia pertama sekali dia mengajukan diri. Ya, silakan kelompok berani mempresentasikan hasil diskusinya, pertanyaan 1 dan 2. Sekian dan terima kasih. Sekian adalah pembahasan dari Biska Juliana. Mungkin ada yang bertanyakan. Takut bertanya susah di jalan loh. Tapi ini bukan jalan, jadi nggak bakal susah. Nomor 1, soal 1 tadi jawabannya Biska. Para ilmuwan percaya ya. Kalau kelompok saya beda, meragukan kalau saya. Ya, coba bacakan menurut kelompok cerdas apa? Jadi rumusan masalahnya ilmuwan kelompok Islam meragukan adanya gas phlogiston pada reaksi pemanasan oksida raksa yang dilakukan oleh Priestley. Jadi sebelumnya pada artikel tersebut disebutkan Priestley melalui percobaannya menyebutkan pada reaksi pemanasan padatan oksida raksa menghasilkan air raksa dan gas tak berwarna. Priestley menyebutkan gas tak berwarna ini phlogiston dan kelompok Isian meragukan adanya gas phlogiston. Jadi menurut kelompok cerdas, rumusan masalahnya adalah ketika Lavoisier meragukan apa yang ditemukan oleh Priestley ya. Menurut Priestley itu adalah gas phlogiston. Tapi Lavoisier meragukan apakah itu betul phlogiston. Kelompok lain di mana?
kalau kelompok kami sama dengan kelompoknya Febri. Yes. Yes. Yang lain? Sama ya. Jadi rumusan masalah. Kita cari yang mana rumusan masalah dari artikel tersebut. Jadi betul yang disampaikan oleh kelompok cerdas ya. Jadi rumusan masalah yang muncul itu adalah ketika Lavoisier, ada kalimat ya, Lavoisier meragukan apa yang ditemukan oleh Presley. Jadi meragukan apakah phlogiston itu ya. Nah, ini diperbaiki ya kelompok berani ya. Untuk yang nomor 2 bagaimana? Sama. Terus yang banyak untuk berani. Tampil pertama kali. Selanjutnya yang akan tampil kelompok mana? Saya mau ada 2 nih. Siapa duluan tadi ya? Belakangnya ya. Ya, silakan. Pemanasan. Ketika dipanaskan, oksida raksa menghasilkan oksigen sehingga masanya akan berkurang dan Lavoisier juga membuktikan kebalikannya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih untuk atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ya, pertanyaan pertanyaan kamu shoot ya, yang depan dulu ya. Yang tadi belakang dulu ya. Silakan cerdas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kita sudah kalian sudah belajar dari suatu artikel bisa membedakan mana yang tahapan merumuskan masalah, mana tahapan menyusun hipotesis, mana tahapan melakukan percobaan, mana tahapan menganalisis dan mengumpulkan data, dan yang terakhir kesimpulan, tahapan menarik kesimpulan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bantu Ibu menyimpulkan? Saya mau menyimpulkan pertemuan hari ini ya. Silakan Bebe. Pada hari ini. Jadi, metode ilmiah adalah suatu prosedur atau proses berpikir untuk memecahkan secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Adapun langkah-langkah metode ilmiah, yang pertama merumuskan masalah, yang kedua menyusun hipotesis, ketiga menentukan variabel penelitian, keempat merancang langkah-langkah eksperimen, kelima melakukan eksperimen, keenam mengolah dan menganalisis data, ketujuh menarik kesimpulan, dan yang terakhir mengkomunikasikan hasil penelitian. Itu saja. Terima kasih Bebe. Hapus dulu untuk Bebe. Ya, jadi Ibu mau meringkaskan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bebe tadi. Jadi kesimpulannya, langkah-langkah dalam metode ilmiah yang pertama mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah, setelah itu mengkaji literatur, mencari artikel atau hasil penelitian sebelumnya, kemudian membuat hipotesis, menentukan variabel penelitian, kemudian menetapkan prosedurnya, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, yang ketujuh, menguji hipotesis ini melalui eksperimen. Kemudian mengolah data yang sudah kita dapat dari eksperimen tadi. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Dan yang paling terakhir, mempublikasikan hasil penelitian. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Cukup jelas? Ya. Selanjutnya kita evaluasi. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita evaluasi.
depan, Adila bawa lembaga kawan-kawannya. Nomor 1, baca Wafi. Urutan tahapan metode ini yang berikut yang benar adalah 1. Menguji kesimpulan, 2. Menyusun hipotesis, 3. Mengumpulkan keterangan, 4. Merumuskan masalah, 5. Mengenai kesimpulan, 6. Menguji hipotesis. Yang benar adalah mungkin C. 4, 2, 3, 1. Jawaban Wafi C. Yang benar yang mana? C. Yang benar C. Nomor 2. Reni, baca Re. Nomor 2 Re. Seorang siswa akan mencoba menerapkan metode ilmiah setelah ia menyelesaikan proses pengumpulan data, maka siswa tersebut seharusnya segera melakukan melakukan oleh data. Ya. Setelah ia menyelesaikan proses pengumpulan data, maka siswa tersebut seharusnya segera melakukan pengolahan data. Ya, betul. Terakhir, nomor 3. Sen, baca Sen. Berikut ini yang bukan sifat yang harus dimiliki seorang ilmuwan adalah B. Bersikap cuek terhadap masalah. Ada yang salah? Sikap cuek terhadap masalah. Silakan direkam. Jumlah benarnya berapa? Sebutkan jumlah benarnya berapa? Ya salah semua nggak ada ya? Salah satu tadi Intan sama Jepri ya? Nanti yang Remedia itu yang benar 1. Ya, Intan dan Jepri Remedia. Ya, tugasnya dikerjakan di buku cetak ya. Halaman 29. Ya, betul. Selanjutnya yang benar 2 dan benar semua. Ada tugas juga menambah wawasan lagi di rumah, buat poster ya. Poster tentang metode ilmiah pakai Canva. Oke. Ya, nanti kamu jadiin story WA. Kawan-kawan lain tahu ini metode ilmiah ya. Jelas? Kalau masih sudah, ya kita masuk ke refleksi. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Menurut saya dari pembelajaran hari ini memberikan makna bahwa dalam menyelesaikan permasalahan diperlukan panduan yang berurutan agar mendapatkan penyelesaian yang baik, akurat, dan rinci. Iya bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, Ya, Maulida. dengan adanya langkah-langkah dalam metode ilmiah, membantu para ilmuwan menghasilkan teori-teori keilmuan yang bermanfaat untuk kehidupan. Oke, terima kasih Rosa dan Maulida. Terus dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau Saya, Bu. masih ada pertanyaan? Oh, dia. Silakan. Jadi kalau menurut pertanyaan saya, apakah ada kemungkinan ilmuwan mengalami kegagalan Bu dalam melakukan penelitian? Oh, ya yang namanya kegagalan itu kemungkinan besar ada ya. Kemungkinan besar itu ada. Misalnya seorang ilmuwan ketika melakukan penelitian mengalami kegagalan, percobaannya itu tidak sama dengan hipotesis. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham ya Dea ya? Paham Bu. Oke, iya. Ya, kita sampai di penghujung pembelajaran kita. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Ya, keselamatan kerja di lapangan.